Bisa. Silakan duduk Ibu. Oh, ini hasil pemeriksaan saya meja 1, 2, 3, dan 4. Oh iya, tadi udah diperiksa Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu? Iya, 110. Nah, cuma ini tinggi badan Bu 158 ya Bu, Iya. berat badannya 65. Jadi kalau kita hitung itu indeks massa tubuh Ibu itu 26. Ibu tahu nggak indeks massa tubuh itu apa? Nah, jadi indeks massa tubuh itu untuk mengukur apakah kita itu berat badan kita ideal, apakah berlebih atau kurus atau kegemukan. Jadi setelah kita hitung tadi itu indeks massa tubuh Ibu 26 itu termasuk ke dalam golongan overweight Bu atau kelebihan berat badan. Gimana sekarang merasa badan Ibu ada keluhan nggak Bu? Lutut ini sakit dok. Oh, sering sakit. Jadi emang begitu ya Bu ya. Jadi semakin tinggi, semakin besar berat badan kita atau semakin kelebihan berat badan kita kalau kita kegiatan kita sering berdiri, berdiri lama itu akan tambah nyeri lututnya. Pekerjaan Ibu apa? Guru ya. Pantas ya Bu. Jadi sering berdiri. Nah, jadi kita perlu melakukan diet atau pengaturan pola makan yang baik supaya berat badan Ibu kembali menjadi ideal ya, karena berat badan yang berlebih itu bukan hanya menyebabkan lutut Ibu sering sakit, tapi juga bisa menyebabkan penyakit yang lainnya Bu. Ini untuk alhamdulillah tensi Ibu normal. Jadi kalau misalnya berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, Ibu olahraganya gimana? Olahraga dengan pekerjaan di rumah aja dok. Seperti itu ya Ibu, rumah tangga juga ya Bu ya. Nah, jadi dengan aktivitas fisik yang kurang bisa menyebabkan penyakit yang lain seperti sakit gula, seperti atau yang lain. Jadi memang kita perlu mengatur pola makan yang baik. Jadi mengatur pola makan yang baik itu bukannya kita tidak makan ya Bu ya supaya berat badan kita turun, tapi kita harus memperbaikinya. Contohnya itu dengan kita tak makan makanan yang beragam. Jadi kita harus ada makan karbohidrat seperti nasi, roti, kentang gitu ya. Dan juga tak makan sayur dan buah. Ibu, porsi sayurnya berapa sehari Ibu? Oh, kalau saya buat sayur tuh 1 mangkok tuh untuk 1 keluarga. Ini 5 orang 1 keluarga. Oh, jadi sekitar kalau dibagi itu sekitar 2 sendok sayurnya ya Bu ya. Nah, jadi memang sebenarnya kita kan butuh sayur yang atau asupan serat dan buah yang lebih banyak. Nanti saya tunjukkan foto piringnya ya Bu yang benar pembagiannya. Jadi tetap berbutuh karbohidrat, sayuran, lauk pauk ya Bu ya untuk sumber protein kita. Protein kita itu ada yang hewani misalnya dari daging, ikan, ada juga yang protein nabati misalnya dari kacang-kacangan ya seperti tempe, tahu, dan juga harus ada asupan air yang cukup gitu ya Bu ya. Jadi Bu kalau dalam 1 piring nasi ya Bu, kita tuh nanti membagi nasinya seperti ini ya Bu ya. Maaf ini saya belum bawa brosurnya, jadi Bu bisa lihat di laptop. Jadi kalau misalnya berat badan kita masih ideal, kita pembagian piringnya seperti ini Bu. Jadi dalam 1 piring nasi ini adalah makanan pokok kita atau karbohidrat ya. Kalau ini sayuran. Nah, ini sepertiganya ini adalah buah-buahan dan lauk pauk ya. Tapi kalau untuk Ibu tadi kan berat badannya berlebih ya Bu. Jadi pembagian piringnya seperti ini. Oh, sedikit ya dok ya. Nah, jadi lebih sederhana. Nah, jadi Ibu bayangkan saja dalam 1 piring nasi itu karbohidrat Ibu, karbohidrat itu kan datang seperti nasi ya Bu ya, kentang, roti itu cuma 1/4 piring, jatahnya cuma 1/4 piring. Terus lauk pauk atau sumber protein ya, seperti tadi ikan, ayam, tahu, tempe itu 1/4 piring. Dan sayuran dan buah itu yang porsinya paling banyak, 1/2 piring ya. Jadi Ibu makannya tetap pagi makan, terus antara makan pagi dan makan siang saya jam 9 itu Ibu tetap makan snack ya, tapi snacknya kita pilih snack yang rendah gula, rendah minyak seperti itu ya Bu ya. Jadi itu tadi pembagian piringnya. Gimana Ibu, udah cukup mengerti? Cukup paham? 1/4 tuh apa kenyang tuh dok? Betul. Jadi sebenarnya selama ini kan kita persepsi kita semakin banyak nasi semakin kenyang gitu Bu ya. Sebenarnya dengan Ibu banyak makan serat, tadi kan yang serat sayuran buah itu kan 1/2 piring. Dan lauknya terus 4 piring itu justru membuat Ibu lebih lama tahan kenyangnya dibandingkan Ibu makan nasinya banyak tapi sayurnya sedikit, nanti Ibu sebentar udah lapar lagi gitu. Jadi ini justru lebih mengenyangkan dengan pembagian piring seperti itu. Lebih mengenyangkan dan lebih sehat ya Bu ya.
Nah, jadi selain pembagian piring, kan kalau kita masak itu kan ada campuran gula, garam, minyak ya Bu ya, itu juga harus dibatasi ya Bu. Jadi kalau misalnya garam, kita ada ini ya Bu, jargonnya saya kan, jadi gula itu cuma 4 sendok, garam 1 sendok, dan lemak itu cuma 5 sendok makan minyak ya Bu ya. Jadi misalnya Ibu mau konsumsi pagi, misalnya Ibu ada biasa minum teh atau kopi Bu tiap pagi? Minum teh. Nah, minum teh berapa sendok gula yang Bu pakai? Kadang 1 sendok, kadang 1,5 sendok. Saya jadi Ibu akumulasikan, jumlahkan konsumsi gula Ibu dalam sehari. Misalnya kalau pagi udah 1,5 sendok, berarti jatah Ibu tinggal 2,5 sendok lagi dari pagi sampai siang. Misalnya nanti kalau Ibu ada makan kue lagi, misalnya kira-kira kalau di kue itu gulanya mungkin 1/2 sendok, jadi itu kita tambah-tambahkan Bu. Nah sampai Ibu mau tidur itu asupan gulanya cuma 4 sendok. Begitu juga dengan garam. Jadi asupan garam yang dianjurkan itu per harinya itu 1 sendok teh. Jadi sekitar 5 gram ya Bu ya. Jadi itu tuh sudah merupakan penjumlahan dari makanan yang Ibu makan sehari-hari. Misalnya Ibu pagi tadi Ibu misalnya buat mie goreng misalnya Bu ya, garamnya Ibu pakai misalnya 1/2 sendok. Nah, kalau malam nanti siang makan lagi misalnya bakwan gitu kan. Nah, itu kira-kira garamnya. Jadi penjumlahan garam dalam sehari itu cuma bolehnya 1 sendok teh. Bu, itu juga dengan minyak. Minyak tuh dibatasi 5 sendok makan aja sehari. Jadi sebenarnya sederhananya kalau berat badan kita berlebih, kita mungkin bukan berat badan berlebih saja, supaya kita hidup sehat itu kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak ya Bu, tidak berlebihan. Jadi kalau masak pun sebenarnya kita pilih masakan yang jangan digoreng gitu. Jadi kita pilih yang banyak dikukus, direbus, atau dipanggang gitu yang kandungan lemaknya sedikit. Gitu. Gimana Bu? Sudah cukup paham? Jadi diet itu bukan yang makan ya Bu, tetap makan, cuma kita mengatur saja. Iya. Udah dok. Udah nanti kita kontrol lagi bulan depan, udah